mendengarkan podcast ini. Semakin kita belajar kebenaran dan mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan, kita semakin mengerti bahwa kekristenan itu ternyata tidak sederhana. Bisa disederhanakan, bisa disimplifikasikan. Tetapi dalam fakta kehidupan sebenarnya tidak sederhana, saudaraku. Kekristenan harus merupakan pengalaman real, di mana seseorang harus merasakan apa yang dialami, bukan yang diyakini. Tuhan Yesus berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, supaya kamu berbuah. Pernahkah kita mempersoalkan pengertian berbuah di sini? Pernahkah saudara memahami dengan benar apa yang dimaksud dengan berbuah itu? Saya kira banyak orang Kristen yang tidak memperkarakannya dengan serius. Tidak mempersoalkannya dengan sungguh-sungguh. Sehingga tidak pernah bertanya kepada diri sendiri dan mengoreksi apakah dirinya sungguh-sungguh sudah berbuah. Saudaraku sekalian, ternyata berbuah itu ditandai dengan dua hal, saudara. Yang pertama, buah kehidupan ilahi. Buah kehidupan ilahi, saudaraku. Buah kehidupan ilahi, di mana seseorang betul-betul mengalami kelahiran baru dan bertumbuh dalam moral Allah. Yang kedua, melahirkan anak-anak rohani. Jadi hidup kita bisa dilihat, bisa disentuh atau menyentuh orang lain, dan dirasakan orang lain, sehingga kita menghasilkan anak-anak rohani. Anak-anak rohani ini maksudnya adalah orang-orang yang diakibatkan oleh hidup kita dan mengalami kelahiran baru. Dalam hal ini, Bapak Ibu, kita juga bisa melihat adanya buah kehidupan. Buah kehidupan untuk manusia pada umumnya, yaitu yang bertumbuh dalam mental yang menjadi dewasa. Jadi bukan hanya orang Kristen yang bisa menjadi baik. Orang non-Kristen atau agama manapun bisa bertumbuh dalam buah kehidupan sehingga memiliki mental yang baik. Dan kadang-kadang mental baik ini juga mendapat satu label spiritual, kedewasaan spiritual. Dan masing-masing agama memiliki versi spiritualnya, saudaraku. Ini juga bisa mempengaruhi orang lain, saudaraku, dan membuat orang lain berdampak sehingga orang juga menjadi baik. Ini kehidupan orang yang mengalami kelahiran baru. Oleh sebab itu, kelahiran baru tidak boleh dipahami secara mistik, tetapi harus dipahami secara natural, dan ini kompleksitasnya lebih kompleks. Yang mistik tidak kompleks. Artinya kalau orang sudah ke gereja mengaku menerima Tuhan Yesus dalam satu kebaktian kebangunan rohani, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu dinyatakan lahir baru. Ini salah, saudara. Ini sangat keliru.
Kelahiran baru itu proses natural di mana seseorang mendengar firman Tuhan, saudara, mindsetnya dirubah sehingga memiliki cara berpikir Allah. Berpikir dengan cara berpikir beda, saudara. Kalau berpikir ini aktivitas nalar dalam menganalisa sesuatu. Sedangkan cara berpikir itu kecerdasan dalam bertindak, kecerdasan dalam mengambil keputusan, kecerdasan dalam memilih, kecerdasan dalam berpikir, how to think, how to make decision, how to do something. Cara berpikir. Jadi melalui kebenaran-kebenaran firman yang dia dengar dan Roh Kudus menuntunnya sampai pada level kecerdasan tertentu, saudara. Dia bisa berakting, bukan pura-pura berakting ya saudara. Dia bisa bertindak, berperilaku dalam mengambil keputusan, dalam memilih seperti Tuhan. Kalau orang, ya saudaraku, sudah sampai mengalami kelahiran baru ini, maka tindakannya lebih konsisten. Kalau orang belum mengalami kelahiran baru, bisa berbuat sesuatu yang baik, tapi lain waktu bisa salah. Karena kenapa dia berbuat baik dengan 1001 alasan. Ya. Kenapa dia tidak mencuri di sini? 1001 alasan. Karena bosnya itu pejabat tinggi, pejabat keamanan, berani mencuri, dia bisa diperkarakan serius. Ya. Nanti kalau bosnya ya orang biasa-biasa saja yang tidak berani membawanya ke ranah hukum atau polisi, berani mencuri. Ya. Tapi kalau orang mengalami kelahiran baru, ia tidak berbuat salah, dia hidup benar, dia melakukan apa yang baik, bukan karena faktor-faktor eksternal, tapi karena natur dalam dirinya diubah. Dan bukan hanya bisa berbuat baik, tapi juga bisa melakukan hal-hal yang benar-benar seiring dengan pikiran Tuhan. Berkenaan dengan ini, saya beritahu kepada saudara, tindakan kasih dengan mengasihi itu bisa beda. Kalau ada orang yang tidak memiliki pakaian kedinginan, kita beri pakaian, itu belum tentu tindakan kasih, saudara. Belum tentu, tapi juga bisa iya. Orang tidak punya makanan, ya kita kasih makan supaya tidak kelaparan. Itu mengasihi. Tapi belum tentu tindakan kasih. Tindakan kasih itu artinya semua tindakan kita yang sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Semua tindakan dalam coram Deo. Coram Deo itu artinya hasil optimal pergumulan dengan Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Perlu Bapak Ibu ketahui, kalau ada orang datang kepada kita misalnya minjem duit, tidak selalu kita pinjami loh. Bisa rusak kita pinjami. Ya. Jangan sudah takut nanti dibilang, wah tidak ada kasih. Kita harus dengar suara Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, walaupun kau memberikan seluruh hartamu, memberikan tubuhmu itu dibakar tanpa kasih, sia-sia. Tindakan yang kelihatannya baik, jika tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah, itu bukan tindakan kasih. Jadi mengasihi dengan tindakan kasih itu bisa tidak sama. Mengasihi dasarnya memberi, dengan tindakan kasih itu beda. Dua wilayah ini, saudara, yang saudara harus tahu bahwa di wilayah ini orang bisa melakukan kebaikan. Dan orang bisa menjadi masyarakat dari kerajaan surga. Tetapi untuk kelompok ini, orang ini menjadi anggota keluarga kerajaan. Tentu kalau orang tidak mengasihi sesamanya, binasa. Ketika aku lapar, kau berikan aku makan. Ketika aku haus, kau berikan aku minum. Ketika aku bertelanjang, kau berikan aku pakaian. Bisa di wilayah ini.
Tetapi wilayah ini adalah wilayah baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, kamu lakukan untuk kemuliaan Allah karena sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Kelahiran baru itu bukan sesuatu yang sederhana tapi kompleks. Kalau dulu kita memahaminya secara dangkal, kalau orang sudah ke gereja, kalau orang sudah berbuat kebaikan, tidak lagi hidup dalam pelanggaran moral, ya, sudah melayani pekerjaan Tuhan, sudah jadi aktivis, sudah lahir baru. Ini salah, keliru saudaraku. Belum tentu orang itu lahir baru. Orang yang lahir baru itu gejala-gejalanya akan nampak saudaraku, ya. Ini yang pertama, keindahan dunia pudar. Anda tidak tertarik lagi dengan dunia. Kalau saudara bisnis, saudara karir, anak-anak sekolah studi, itu semata-mata karena mau mengabdi kepada Tuhan, ya. Keindahan dunia pudar. Orang mau jadi sarjana, jadi dokter, insinyur, ya supaya dapat penghasilan lebih besar, memiliki prestis di masyarakat, hidup wajar, punya rumah, mobil, dan lain sebagainya. Kembali kepada dunia. Di sini, ya, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Yang kedua, orang yang lahir baru itu orang yang merasa dirinya orang asing. Merasa sebagai orang asing. Ini tidak bisa dibuat-buat saudaraku. Jadi kalau saudara belum, ya harus sadar bahwa Anda belum lahir baru. Anda belum lahir baru, tapi Anda bukan berarti masuk neraka ya. Anda bisa di wilayah ini menjadi anggota masyarakat kerajaan. Tapi saya beritahu bahwa orientasi saudara dan saya itu ini berbuah ini. Ya. Yang ketiga, orang yang lahir baru itu orang yang hidup tidak bercacat, tidak bercela. Jadi kalau sampai bikin salah itu jiwa kita sangat terganggu, ya. Ini kita bergumul karena begini, saudara. Kita masih hidup di bumi dengan daging yang melekat dan jiwa yang sudah terlanjur keruh, dan seringkali kita masih bisa menyimpang. Tapi makin hari itu pasti makin luruh itu keinginan daging, kehamisi jiwa yang salah makin gugur, terasa sekali gugurnya. Kalau di sini tidak akan terlalu terasa, orang tambah dewasa, tambah menguasai diri, betul. Tetapi kalau untuk anak-anak Tuhan, itu benih ilahi itu akan tumbuh, membuat seseorang menjadi manusia yang unggul, menjadi manusia Allah, man of God, menjadi manusia yang betul-betul agung, saudaraku. Di sini, saudara. Nah, banyak bapak ibu sekarang ini menurut saya dalam kondisi pra kelahiran baru. Lumayan masih pra. Loh, betul. Tidak bisa tidak. Iman datang oleh remato Kristo. Berapa firman, betapa rema yang harus dia dengar untuk memiliki iman. Jadi kalau orang dikatakan dibenarkan karena iman, itu harus punya iman. Iman yang dipandang Tuhan benar. Iman yang dipandang Tuhan benar. Ini bukan standar manusia yang subjektif, tapi harus dipandang Tuhan bahwa iman seperti itu yang Allah inginkan, baru dibenarkan. Jadi kalau ada orang yang mengaku percaya Tuhan Yesus selalu gereja, kamu sudah dibenarkan. Itu penipuan. Itu bohong. Kalau kita membaca kitab Roma, iman yang dibenarkan itu imannya Abraham. Hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Abraham tidak beragama, tidak ada agamanya. Kalau Abraham percaya
Elohim Yahweh berarti dia keluar dari tradisi agama Zoroaster di Uru Kasdim. Ia tidak punya hukum karena nggak ada Taurat. Ia tidak punya rumah ibadah, tapi hidupnya dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Dia bertuhan walaupun tidak beragama. Dia punya penurutan luar biasa. Sebab apapun yang Allah perintahkan itu dilakukan. Pertanyaannya kepada kita, sudahkah kita memiliki penurutan seperti Abraham? Sudahkah kita memiliki penurutan seperti Abraham? Kalau belum, Anda belum dibenarkan. Jangan disimplifikasi. Tapi kata Alkitab, Pak, kita dibenarkan karena iman. Saya setuju. Kita imani kebenaran itu, tapi iman macam apa yang kita miliki, saudaraku? Karena iman datang dari pendengar oleh firman Kristus. Jadi kalau kita berkata Tuhan memberikan kamu iman, itu bukan secara mistik, jebret, tiba-tiba aku bisa percaya. Ini kebodohan teolog-teolog lama itu begitu, saudaraku. Saudara mempercayai orang saja lewat proses, betul nggak? Kalau kita ketemu orang di jalan lalu orang berkata, kenalkan, nama saya Rudolf, saya orang baik. You percaya nggak? Kita ditanya begitu, kita nggak akan jawab ya. Nanti dulu, kita baru kenal. Oke deh, saya percaya. Lalu suruh apa kalau aku bilang percaya? Oke Pak Rudolf, aku percaya padamu. Lalu, what must I do now? Lalu aku lakukan apa? Ya enggak usah buat apa-apa, percaya saja. Tuhan Yesus berkata, kau percaya padaku? Oke, karena kita Kristen dari kecil. Oke, karena satu dan lain hal kita berkata, kita percaya Yesus Juru Selamat. Lalu Tuhan tanya, kamu ngerti nggak artinya percaya? Menyerahkan diri kepada. Berarti kamu harus mengenal aku siapa dan apa yang kuingini. Masa Tuhan berkata, ya udah yang penting kamu percaya, udah ya udah itu aja. Kan tanpa sadar sering kita digiring kepada situasi itu. Ya sudah percaya saja, Yesus Juru Selamat. Tidak ada isinya. Tidak ada meaningnya. Tidak ada kualitasnya percaya itu. Nah, iman datang dari pendengaran oleh rema. Rema itu firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap rema. Jadi Tuhan itu berbicara terus kepada seseorang lewat khotbah pendeta, lewat peristiwa hidup setiap hari. Dan itu membangun sebuah kecerdasan. Yang tadi saya katakan mindset atau cara berpikir. Sampai level tertentu cara berpikir atau kecerdasan saudara benar baru seperti Allah. Dia nggak mungkin salah. Baru lahir, baru. Jangan dibodohi dengan ajaran yang menyederhanakan kebenaran. Menyederhanakan kekristenan. Kamu sudah lahir baru. Karena kamu sudah percaya Yesus. Percaya saja belum dijelaskan bagaimana. Kamu sudah dibenarkan karena punya iman. Iman yang bagaimana? Dan konyolnya banyak orang Kristen tidak mau belajar. Ia pinter dalam berbagai bidang, tapi soal keimanan, soal firman dia tidak belajar. Dia anggap remeh Tuhan itu. Ilmu pengetahuan yang kelihatan saja yang bisa diverifikasi ala sains, itu pun membutuhkan ketekunan, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Anda menistai kekudusan Tuhan karena tidak menghargainya secara pantas. Harus mengerti. Kenal siapa beliau, 1, 2. Mengerti apa yang dia kehendaki. Nah, proses ini sampai pada titik tertentu Anda mengalami kelahiran baru. Itu bukan finish.
Itu baru mulai start Anda bertumbuh jadi manusia Allah. Memang tidak enak diucapkan, tapi saya mau ucapkan. Saya puluhan tahun jadi pendeta dan rasanya baru-baru sekarang ini saya mengerti apa artinya kelahiran baru. Ketika kita melihat dunia sudah tidak tertarik. Aku butuh, tapi bukan untuk diriku. Aku butuh untuk Tuhan. Aku perlu sarana untuk mengabdi kepadanya. Yang kedua, ketika aku pandang langit, rumahku di sana, bukan di sini. 3, aku mau hidup tidak bercacat, tidak bercela dalam segala hal. Banyak saudara, ini orang-orang baik, tapi belum lahir baru. Kalau Tuhan berkata berjuanglah masuk jalan sempit, ada usaha yang harus dilakukan. Yang saya pahami termasuk untuk bisa mengalami kelahiran baru. Saudara kalau membaca Alkitab, Alkitab itu berbicara kelahiran baru hanya di dalam Yohanes pasal 3, 2 Korintus pasal 5. Hanya 2-3 ayat loh. Jangan saudara pandang salah, jangan dibesar-besarkan saudaraku. Jadi seakan-akan itu hal yang wah besar. Cuman 2-3 ayat. Lalu diformulakan jadi mistik. Harus lahir baru. Allah melahirkan baru. Itu proses natural. Yang kalau di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Ini juga proses kelahiran baru. Pembaharuan pikiran. Ini ulat. Dari ulat menjadi kepompong. Dari kepompong jadi kupu-kupu. Metamorfosa. Metamorfosa. Bahasa aslinya metamorfoste. Ini Pak. Ini kelahiran baru juga. Ini natural. Jadi bukan seperti keajaiban. Dulu saya ikut-ikutan pendeta berkata bahwa mujizat terbesar adalah kelahiran baru. Itu dasarnya apa ngomong gitu? Tapi dulu saya ikut-ikutan. Dasarnya apa? Jadi saudara-saudara ini sedang pra kelahiran baru. Anda harus berusaha. Mendengarkan firman setiap hari 30 menit ketemu Tuhan. Setiap peristiwa yang terjadi saudara amati. Anda dengar suara Tuhan lewat semua peristiwa. Mencerdaskan pikiran saudara untuk berpikir ilahi. Orang non-Kristen atau orang Kristen yang belum lahir baru itu bisa dewasa rohani. Standar agama. Dewasa mental. Tapi kelahiran baru itu beda. Menjadikan manusia menjadi manusia Allah yang benar-benar agung. Itu core bisnis kita di sini. Saya terus terang belum agung, saudara. Saya bukan promosi diri. Kalau kelahiran baru mah saya sudah alami sekarang ini. Saya baru sadar, aku berubah. Aku jadi manusia lain. I feel it. Aku merasa. Tapi jadi manusia agung belum. Saya harus bertumbuh terus. Dan itu buah yang Tuhan kehendaki. Lalu aku akan mempengaruhi orang mengalami hal yang sama. Kasih sama manusia seperti kamu, mengasihi dirimu sendiri. Kalau aku mengusahakan diriku lahir baru dan menjadi manusia sempurna, hal yang sama aku lakukan untuk orang lain. Tapi kalau orang lain hanya ingin supaya dirinya nggak lapar, pakai pakaian hangat, tidak sengsara, dia juga buat orang lain seperti itu. Itu mengasihi juga, tapi belum standar Allah. Kalau standar Allah, kita akan mengusahakan orang mengalami kelahiran baru. Supaya bukan hanya masuk anggota masyarakat kerajaan surga, tapi menjadi anggota keluarga kerajaan. Ini pilihan. Ini pilihan, saudara bisa memilih. Yang saya pahami, kita harus maksa diri. Berjuanglah.
Karena banyak orang berjuang tapi tidak masuk. Maksudnya bukan gak ada niat, berjuang juga. Jadi tidak masuknya itu karena niat. Seberapa kuat niatmu untuk masuk. Orang harus memilih. Apakah dia menjadi manusia masa depan yang akan tinggal di dalam rumah Bapa sebagai anggota keluarga kerajaan, atau menjadi manusia biasa yang berkelakuan baik yang bisa juga menjadi anggota masyarakat, bukan anggota keluarga kerajaan. Tetapi anak-anak Tuhan itu disetting, dirancang untuk menjadi anggota keluarga kerajaan. Saya berpikir keras, saudaraku sekalian. Saya berpikir keras, saudaraku sekalian, mengenai hal ini. Jadi setelah saya mengalami kelahiran baru, saya berusaha bagaimana pelayanan saya melahirkan orang-orang untuk masuk kerajaan. Ada satu kalimat lagu yang ada kata berbuah-buahnya itu, ya. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Kalau hanya menjadi manusia baik, itu belum membanggakan Allah. Tapi Tuhan tidak membinasakan orang baik. Kalau hanya menjadi orang baik, itu belum membanggakan hati Tuhan. Tapi Tuhan tidak akan membinasakan orang-orang baik. Tuhan akan mengizinkan mereka masuk menjadi anggota keluarga kerajaan. Anggota masyarakat. Tetapi kalau saudara anak-anak Tuhan, Allah mengharapkan saudara menjadi manusia unggul yang bisa membanggakan Allah Bapa. Sehingga Bapak bisa berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Prestasi itu bukan hanya bisa dicapai oleh Tuhan Yesus, tapi juga bisa dicapai oleh setiap kita yang mau mengikuti Yesus dengan baik. Tuhan mau mengubah kita yang memberi diri sungguh-sungguh untuk itu. Saya sadar bahwa tidak banyak orang yang berani membayar harganya, dan saya tidak memaksa saudara. Tetapi kesempatan yang mahal dan berharga ini jangan disia-siakan, saudaraku. Jangan disia-siakan. Ya. Hidup ini realitas yang sangat dahsyat. Jangan anggap enteng, saudaraku. Saudara melihat begitu banyak manusia yang jahat, ya. Dunia politik kita itu udah jahatnya enggak kira-kira. Udah jelas nyolong, enggak ngaku nyolong. Lalu kita lihat orang-orang Kristen yang tenggelam dengan berbagai kesenangan. Dia enggak sadar bahwa semua itu akan lenyap dengan mudah. Ingat saya cerita seorang ibu yang kaya yang punya apa itu? Kalung berlian. Yang cerita itu temannya. Teman ini punya gedung. Ya gedung orang kaya juga. Ini dinner sama saya cerita. Nah, temennya ini di gedungnya dia lagi ke toilet, ke restroom, lagi flush gitu. Pas jatuh. Bus. Nggak ke Uber. Membongkar septic tank yang begitu besar. Itu septic tanknya itu cukup untuk 2 keluarga tinggal, saudaraku. Mau apa? Lenyap, saudara. Lalu saya cerita juga di satu kota orang kaya lama, ya. Ini konglomerat di kota itu, dia punya cucu kesayangan ulang tahun umur 16 tahun. Diberi mobil baru. Mobilnya terbalik. Mati. Belum punya SIM-nya baru ngurus nembak umur 17 tahun. 2 hari setelah mati SIM-nya dari Polda datang. Semalam jam 8:30 saya besok orang sakit, saudaraku. Ada satu yang saya besok di rumah sakit, saudaraku. Saya tidak ada sopir karena sopir sudah pulang, tapi saya harus besok. Saya naik taksi. Saya tanya sopir taksi, Bapak mau tunggu saya enggak?
Kayaknya ini keberatan. Oh ya udah enggak apa-apa. Tapi setelah, loh kok saya nggak bawa dompet? Saya bilang, you harus tunggu saya ya. Nanti antar saya ke tempat semula. Aduh biasa bawa duit, nggak bawa duit saudaraku. Song melompong ini, saya koret-koret seperak pun nggak ada. Waduh, ini rasanya nggak bawa uang seperak pun ini. Sebagaimana ku datang sendiri, aku kan kembali sendiri lagi. Rasanya begitu loh. Jadi Bapak Ibu saudara jangan main-main dengan hidup. Hidup itu realitas yang dahsyat sekali. Ya. Anda jangan sampai nanti melihat kekekalan. Anda tidak punya kepastian. Karena hanya merasa apa yang you yakini. Saudara harus merasa yang you alami. Amin. Tidak sederhana, saudara. Kelahiran baru bukan konsep-konsep. Lalu seperti hitungan 5 tambah 5, 10. 5 tambah 5 bagi 2 tambah 2. Bukan begitu. Sebuah pengalaman real. Ketika orang merasa dunia tidak lagi indah di matanya. Ketika dia melihat langit jauh, mulai merasa jauh di sana rumah Bapakku. Mulai merasa, saudaraku, itu tidak bisa dikarang-karang. Sebagian besar saudara belum sampai tingkat ini. Jangan bohong, saya tahu. Karena saya sampai tingkat ini setelah berjuang mati-matian. Seorang pendeta yang puluhan tahun melayani dari tahun 1977. Kok rasanya baru sekarang lahir baru. Saudara tidak usah jatuh bangun seperti saya. Sudah ikuti saja. Anda akan selamat saudaraku sekalian. Amin. Jangan cinta dunia. Anda akan melepaskan semua itu. Anda memiliki semua untuk kepentingan Tuhan sebagai hulu balangnya. Nah, sekarang kita baca dulu saudara. Yohanes pasal 1 ayat 10. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-10. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Terus, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Terus, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Oke, begini Bapak Ibu. Yang maha misteri, dengar, yang maha misteri itu satu, Allah Bapa. Nah, Allah Bapa inilah yang mempunyai kuasa, kemuliaan, dan kerajaan atau pemerintahan. Ingat ini, saudara. Yang mempunyai hanya satu, Allah Bapa. Tetapi Bapa mempercayakan itu kepada putra tunggalnya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan Yesus ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah Bapa. Allah tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa. Ia bersama-sama dengan Bapa dan dia juga adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Ini pemilik kehidupan. Yang ketika di bumi diberi nama Yeshua HaMashiach. Atau Yesus. Yesus dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Yunaninya dan menjadi bahasa dunia ini. Atau sebutan umum. Kalau nama Ibraninya Yeshua HaMashiach. Yeshua. Yesus. Inilah pemilik kehidupan. Kalau Bapak, Ibu, dan saya, entah karena lahir sebagai orang Kristen, terlahir sebagai orang Kristen, entah karena satu dan lain hal, bisa mengakui bahwa Dia adalah Tuhan, artinya Sang Penguasa, itu sebenarnya pilihan. Ada orang yang terlahir sebagai orang non-Kristen, tidak bisa nerima bahwa dia yang menciptakan langit dan bumi.
Sopo dia? Kok Allah punya anak? Kok Allah 3? Nggak bisa percaya. Mau KTAP. Tapi kita entah terlahir karena orang Kristen, entah karena satu dan lain hal menjadi Kristen, lalu kita mengaku percaya isi Alkitab. Kita mengaku Alkitab benar. Mau tidak mau kita mengaku dialah pemilik kehidupan. Amin. Itu umat pilihan. Anda umat yang terpilih. You are chosen people. Anda orang terpilih, masyarakat yang terpilih. Dan orang yang dipilih ini, itu bukan kemauan saudara loh. Kenapa Anda tidak lahir di pedalaman Aceh dengan nama Mahmud Ibrahim? Kenapa Anda nggak lahir di pedalaman Padang sana dengan nama Siti Mukenah? Tetapi Anda terlahir dari keluarga yang bernama Maria Margareta Elizabeth. Itu 3 nama Kristen digabung, luar biasa saudaraku. Nama-nama terkemuka itu ya. Nah saudaraku sekalian, ini pilihan. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Supaya kamu berbuah. Jadi jangan saudara kalau pikir, oh udah terpilih masuk surga. Bodoh. Maksudnya terpilih itu bukan langsung Anda pasti masuk surga, bro. You ngerti nggak, pembantu rumah tangga kita atau pegawai kita di rumah atau sopir kita sudah melihat kebaikan kita dan mengakui kita baik. Aduh bosku baik banget, tapi tidak bisa jadi Kristen. Sudah cemar pikirannya, udah rusak. Tidak mungkin Allah punya anak. Apalagi kalau dengar yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan Yesus. Wah, tambah tidak karu-karuan marahnya. Dulu kita pun gak berani ngomong terus terang. Sekarang saya proklamirkan dimanapun. Dan saya berkata, ini dadaku, mana dadamu. Aku hulu balangnya. Dan aku mengakui bahwa langit dan bumi diciptakan oleh Allah anak yang bernama Yesus Kristus. Dengan segala konsekuensinya. Dan aku katakan, aku hulu balangnya. Jesus is my Lord. Dan kalau kepentingannya terganggu, nyawaku taruhannya. Jangan hanya ngomong, kita lakukan saudaraku. Baik makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Pengakuan itu merupakan starting awal. First step awal. Dan untuk bisa punya step ini, tidak semua bisa, bro. Kita bisa, itu pilihan. Supaya kamu berbuah. Jadi setelah jadi Kristen jangan seperti manusia lain. Setelah jadi Kristen supaya kamu berbuah. Berbuah seperti Bapa di surga. Amin. Jangan berkata, saya sudah terpilih. Tolol kamu. Itu membuat kamu mati di situ jadi orang beragama. Supaya kamu jadi Kristen yang benar. Kalau kamu menerima dia sebagai sang majikan, kamu percaya dia. Kamu buktikan percayamu dengan tindakan. Apa tindakannya? Filipi 2 ayat 5-7. Seperti aku mengosongkan diri, kamu juga mengosongkan diri. Memiliki pikiran perasaan Kristus. Phroneo, kecerdasan, pola berpikir. Amin. Pikiran perasaan Kristus itu artinya Pak, cara berpikir. Teks aslinya phroneo, berulang-ulang saya berbicara ini, saudaraku. Ini Injil, ini kabar baik. Bagaimana kita bisa berpikir seperti Allah berpikir. Ingat, jangan merasa sudah terpilih, lalu Anda pasti masuk surga. Apa itu surga? Ngerti nggak Bapak Ibu? Justru ketika saudara terpilih, hidup saudara menjadi sulit, berat, karena saudara ditarget, you must be perfect, as just your Father in heaven is perfect.
Mengerti ya saudaraku? Amin. Ini Injil. Jangan sia-siakan Injil ini. Saudara menikmati dunia seperti anak dunia menikmati dunia. Ini mempersulit hidup kita. Tapi jangan lupa, only 70, only 80 years. Hanya 26.000 hari sampai 30.000 hari. 70 tahun, 80 tahun. Nggak apa-apa. Berjuanglah sampai mengalami kelahiran baru, saudaraku. Kalau saudara masih merasa belum sebagai orang asing di bumi, harus mengakui, you belum lahir baru. Kalau saudara masih senang dengan keindahan dunia, saudara belum lahir baru. Kalau Anda berbuat salah masih tidak terasa terganggu jiwamu, engkau belum lahir baru. Berjuanglah untuk mindsetnya dirubah, saudaraku. Kalimat berikutnya dibaca. Yohanes pasal 1. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Haleluya. Terus Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Dilahirkan oleh Allah. Ini bukan satu tindakan sepihak Allah. Manusia harus meresponinya, saudara. Bapak Ibu, setiap suku itu memiliki yang namanya virus mental. Ada karakteristik, ada features yang khas pada setiap suku. Tetapi Anda tahu kalau seorang lahir baru, karakter kesukuannya akan menjadi luruh. Lalu dia menjadi manusia agung yang kita bisa berpikir, kenapa orang bisa sehebat ini, seteguh ini, serendah hati ini, secerdas ini, serajin ini, sekuat ini. Karena Allah melahirkan dia. Saudara punya kans untuk dilahirkan oleh Allah. Itulah sebabnya saya berbicara ini kepada saudara. Itulah sebabnya saya berkhotbah hari ini kepada saudara. Beri dirimu untuk diselamatkan. Memandang keselamatan harus cerdas. Dan kalau Bapak Ibu belajar firman Tuhan, ya, jam 7, Anda akan mendapatkan wawasan yang begitu luas dan dalam. Sungguh, bukan mau meninggikan diri. Udah gak kelasnya kita mau cari pujian. Udah bukan waktunya kita mencari sanjungan. Kita sedang dalam satu periode yang krisis. Dunia sedang menuju kegelapan abadi. Kemarin saya sudah khotbah mengenai akhir zaman. Jangan harap dunia membaik. Tidak akan membaik. Dunia akan dibuat tidak nyaman. Berita yang terbaru, ternyata ISIS mulai bisa mengembangkan senjata kimia. Bayangkan, saudaraku. Dalam kitab Wahyu kuda keempat, yang diwarnai dengan warna hijau, juga bisa membuat terion. Binatang buas tapi binatang yang berbisa. Bahaya, saudaraku. Ada kekuatan-kekuatan seperti ini. Dunia tidak akan nyaman. Tapi jangan lupa, tidak semua orang Islam itu ISIS. Tetanggamu banyak orang Muslim yang baik, yang harus kamu rengkuh sebagai saudara sebangsa setanah air dengan baik. Jangan lihat orang beragama non-Kristen ISIS, jangan begitu. Tidak semua seperti ISIS. Dunia tidak bertambah baik. Kita dilahirkan. Nah, Bapak Ibu, orang yang memiliki panggilan khusus ini, Anda terpilih. Bukan kamu yang memilih aku yang pilih kamu. Supaya, ingat. Jadi kita itu tidak bisa lari dari panggilan. Karena kita yang memiliki exousia, hak kuasa, hak right. Supaya menjadi anak-anak Allah yang dilahirkan oleh Allah. Mau nggak kita dilahirkan? Itu masalahnya. Suatu hari gedung ini akan rata dengan tanah. Dan semua gedung di Jakarta akan rata dengan tanah. Dan semua gedung di dunia akan rata dengan tanah. Menjadi lautan api. Tetapi apa yang pernah kita buat di gedung ini akan diingat selamanya. Karena melahirkan orang-orang baru
di dalam kerajaan surga atau keluarga kerajaan. Kita pernah menggunakannya untuk menyampaikan kebenaran dan melahirkan orang-orang di dalam kerajaan surga. Kita diberi right, hak. Hak itu penebusan. Kita menerima meterai Roh Kudus. Umat perjanjian lama tidak pernah menerima meterai Roh Kudus. Kita menerima meterai Roh Kudus. Ini luar biasa, saudaraku. Allah memeteraikan rohnya yang kudus atas manusia berdosa seperti kita. Itu anugerah yang luar biasa. Dia memberikan Injilnya dan Roh Kudus menuntun kita kepada segala kebenaran untuk memahami Injilnya. Dan yang luar biasa pula, Allah menggarap kita melalui setiap peristiwa untuk menjadikan kita sempurna. Ada satu lagu yang saya tulis begini. Bapa ajarku pahami rencanamu liat. Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula, walaupun itu mustahil dengan kekuatanku, tapi tiada yang mustahil. Apapun bagimu, Roh Kudus dalamku Kau meteraikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu dalam segala hal. Bapakku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Beruntungnya saya menjadi pengkhotbah ini, saudaraku. Sebab saya sudah ngomong segede ini, kalau saya sendiri tidak melakukan, waduh. Jadi setiap kali saya mengingat, aduh saya sudah ngomong sebegitu jauh. Kadang-kadang daging saya menarik-narik untuk dipuaskan. Jiwa saya menarik-narik untuk dipuaskan. Saya ingat aku udah bicara sejauh ini. Aku harus bisa mempraktekannya. Supaya aku bisa bicara lebih banyak lagi, lebih detail lagi. Saya bersyukur. Dan saya mau mengajak saudara sekalian juga untuk bersama-sama masuk ke dalam gerakan ini. Gerakan dikembalikannya manusia ke rancangan semula. Amin. Kita tidak minder terhadap orang kaya, orang hebat manapun. Kita tidak kecil hati walaupun kita bukan orang kaya, bukan orang terhormat di mata manusia. Tapi kita menjadi anak-anak Allah yang suatu hari ketika pengadilan Tuhan diselenggarakan, nama kita akan dipanggil dan kita masuk ke dalam anggota keluarga kerajaan surga. Dan itulah kebahagiaan kita. Amin.